Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Sebelum belajar jangan lupa baca doanya dulu ya. Hari ini kita akan melanjutkan masih pembelajaran yang kemarin, yaitu materi kabisaan. Nah, simak dulu ya video pembelajaran yang ustazah berikan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kemarin, yaitu kabisaan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah mengolah kain sasirangan, lalu ada cara mengolah gangan asam iwak baung, dan juga cara mengolah bubur putih wan bubur habang. Kita mulai dulu di mengolah kain sasirangan atau membuat kain sasirangan. Pasti kalian juga sudah tahu semuanya tentang kain sasirangan. Ini kain khas dari Kalimantan Selatan. Nah, matan asalnya kain sasirangan dikenal wan kain pamintan. Jadi awalnya itu yang namanya kain sasirangan ini dikenal dengan kain pamintan. Istilah pamintan ini singkatan dari pamintaan atau permintaan, nang maksudnya itu adalah salambar kain putih nang diberi warna tatantu pula atas permintaan orang nang beubat kawadah pangrajin kain pamintan. Jadi pamintan itu adalah singkatan dari pamintaan atau dalam bahasa Indonesianya itu permintaan, yang mana maksudnya itu adalah selembar kain putih yang diberi warna tertentu atas permintaan orang yang ingin berobat kepada pengrajin kain sasirangan atau kain pamintan. Menggunakan kain pamintan itu berharap supaya penyakitnya itu cepat sembuh. Biasanya ini kalau misalkan ada orang yang gatal-gatal, misalkan itu biasanya di dulunya mengobatinya adalah dengan cara menggunakan kain pamintan atau kain sasirangan. Wayah zaman dahulu barataan orang kada sabarataan kawa menjadi pengrajin kain. Jadi yang namanya yang dahulu tidak semua orang itu bisa menjadi pengrajin kain pamintaan atau kain sasirangan. Sebab pada umumnya sebagai keterampilan yang bersifat keturunan, sehingga keterampilan itu tidak mudah diajarkan kepada sembarang orang. Jadi yang pengrajin sasirangan ini adalah pengrajin yang bersifatnya itu keturunan. Jadi tidak semua orang bisa melakukan atau belajar keterampilan membuat sasirangan ini. Amun ini sudah jarang ditemui orang Banjar nang bata tamba wan kain khas Banjar nito. Kain khas Banjar ini wah ini disambat wan kain sasirangan. Nah, itu yang dulu. Kalau sekarang sudah jarang ditemui orang Banjar itu berobat dengan menggunakan kain khas Banjar itu, yaitu kain khasnya tadi yang adalah sasirangan. Nah, di sini ada proses membuat kain sasirangan memerlukan sarana dan juga peralatan yang sederhana. Sarana dan peralatan itu adalah yang pertama, meja belajar yang digunakan untuk tempat melukis atau menggambar polanya. Yang kedua, gunting yang digunakan untuk menggunting atau memotong kain yang hendak atau yang ingin dijadikan kain sasirangan. Yang ketiga, pensil digunakan untuk menggambar atau membuat pola di atas kain. Keempat, benang dan juga jarum tangan untuk menjahit atau menjelujur. Nah, itu untuk motifnya. Lalu yang kelima, bubuk pewarna. Pewarna buatan yang dibuat dari bahan kimia atau bisa juga dari bahan alami. Lalu yang keenam, sarung tangan gatah atau sarung tangan karet yang panjang sampai ke siku digunakan pada saat mewarnai kain sasirangan yang sudah dijelujur, yang sudah dijahit. Yang ketujuh, sabun biasa yang digunakan untuk membasuh tangan setelah selesai mewarnai. Yang kedelapan, baskom plastik yang digunakan sebagai tempat cairan zat pewarna. Yang kesembilan, wancuh atau sendok nasi. Nah, itu adalah digunakan untuk maharu atau mengaduk bubuk pewarna.
Lalu yang ke-10, balok rentang gasan wadah kain yang sudah tuntung diberi warna. Nah, ini adalah seperti kayak baskom juga. Nah, itu digunakan untuk kain yang sudah diberi warna. Ke-11, tikar purun atau karpet tapi yang terbuat dari purun, beberapa lembar untuk mengampar kain atau untuk menjemur kain yang sudah diberi warna. Yang ke-12, dadayan atau lalatan, ini sama jemuran yang diolah dari kawat atau tali plastik untuk menjemur yang sudah berwarna tadi sasirangannya. Yang ke-13, gosokan gasan melainakan kain sasirangan yang sudah kering. Setrikaan untuk merapikan kembali kain sasirangan yang sudah kering. Nah, itu tadi adalah cara untuk mengolah kain sasirangan dan sedikit sejarah singkat dari kain sasirangan. Selanjutnya adalah mengolah gangan asam iwak baung. Nah, ini sebenarnya kalau untuk gangan asam atau sayur asam itu biasanya kan yang kebanyakan kita lihat adalah atau yang kita rasakan adalah sayur asam ikannya itu patin. Nah, kalau di sini yang dibahasnya adalah iwak baung. Bahan-bahannya: setengah iwak baung, 7 batang kacang panjang, 1 buah ketimun atau mentimun atau timun, 1 ikat kecil kangkung, 1 iris kol, 3 biji tomat, 7 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, 3 buah keminting atau kemiri, 1 ruas jari janar atau 1 ruas jari kunyit, 1 batang serai, uyah atau garam secukupnya, dan juga penyedap rasa secukupnya. Nah, untuk cara membuatnya, barasihi iwak baung dan sayur, kemudian dipotong-potong sesuai selera. Jadi dibersihkan ikan baungnya ini tadi dan juga sayur-sayurnya dan kemudian dipotong-potong sesuai selera. Yang kedua, pirik atau haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, serai yang dipupuh atau digeprek, lalu ditumis sampai harum. Yang ketiga, jarang banyu kira-kira salitar atau rebus air kira-kira 1,5 liter sampai mendidih, lalu kemudian masukkan ikan baungnya tadi beserta sayuran. Biarkan sampai mendidih, kemudian masukkan bumbu dan juga air asam, tunggu sampai masak, tambahkan garam dan juga penyedap. Lalu yang keempat adalah setelah masak, angkat dan hidangkan selagi panas. Ini biasanya dihidangkan juga beserta nasi. Nah, lalu selanjutnya adalah cara mengolah bubur putih wan bubur habang. Bubur putih dan bubur habang ini biasanya digunakan atau biasanya ada pada saat selamatan. Nah, bahan-bahannya adalah beras yang sudah dibersihi 1/4 liter, lalu ada air santan 6 cangkir atau 6 gelas, lalu ada garam sedikit dan juga ada gula aren atau gula merah 1/4 kg. Untuk cara mengolahnya, yang pertama, beras dibasuh lalu ditiriskan. Jadi berasnya itu dibersihkan lalu ditiriskan. Yang kedua, jarang banyu dalam panci sampai menggurak. Jadi rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan beras tadi dan tunggu dulu sampai masak. Yang ketiga, masukkan santan. Dimasukkan dulu santannya, lalu kemudian diberi garam sedikit, terus diaduk sedikit demi sedikit sekira rata. Yang keempat, kalau sudah likat bubur, nah atau misalkan kalau sudah kental buburnya, lalu diangkat ke piring. Lalu disisakan separuh untuk dibuati gula habang, atau sisakan separuh untuk ditambah lagi gula merah atau gula aren supaya jadinya bubur habang tadi. Yang kelima, imbang gula habang dibuat, harus begamat sampai rata dan sadang likatnya. Nah, setelah gula merah atau gula aren tadi dibuat, kembali aduk sampai rata dan juga sampai
sedang ininya keencerannya. Lalu yang keenam, bubur putih yang sudah dipiring tadi dicampur dengan bubur yang habang atau bubur merah. Yang ketujuh, bubur putih dan bubur habang siap dihidangkan. Jadi ini biasanya dalam satu piring itu ada setengah bubur putih, lalu ada juga setengahnya bubur merah, seperti itu. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang materi kabisaan. Semoga dapat dipahami ya untuk pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.